Dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ini masih bersama kami di sesi wawancara. Kami akan update beberapa informasi untuk Anda, 3 topik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kita mulai dengan 3.800 penduduk Sika ini belum terekam IKTP. Dan pendengar, hingga Juli 2024, informasi yang kami terima, jumlah penduduk Kabupaten Sika yang wajib memiliki KTP elektronik mencapai 249.740 jiwa, dan dari jumlah ini penduduk yang sudah rekam sebanyak 245.940 jiwa, dan sebanyak 3.800 orang belum direkam. Nah, ini yang menjadi topik kita dengar ya di kesempatan pagi hari ini di sesi wawancara. Topik pilihan yang pertama dengan Johannes B.C. Putubota, Kepala Disdukcapil Sika, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Putu, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan RRI ND pagi hari ini untuk membahas tentang 3.800 penduduk Sika ini belum terekam IKTP gitu, Pak Putu ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini kendalanya apa nih sampai 3.800 penduduk Sika belum rekam IKTP, Pak Putu? Baik, kasihnya karena sudah kembali diundang di dalam ruang RRI ini. Iya. Karena memang kendala yang menyebabkan masih adanya sejumlah warga yang belum melakukan perekaman. Karena memang pertama teridentifikasi bahwa ada sebagian warga itu memang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Sika, hanya merantau atau sekolah atau punya pekerjaan yang biasanya insidentil 6-7 bulan terus akhirnya kelupaan. Terus ada juga warga yang sudah meninggal tapi belum melaporkan ke Dukcapil. Nah, ini yang memang menjadi tanggung jawab bersama, bahwa untuk mengupdate data itu bukan hanya kewajiban dari Dukcapil, tetapi menjadi kewajiban warga, juga pemerintah di tingkat paling rendah, agar terupdate benar data kita. Nah, ada juga tingkat kesadaran anak sekolah usia pemula yang masih rendah untuk melakukan perekaman KTP. Nah, ini juga memang kendala yang sering kami hadapi pada saat melakukan perekaman di tingkat sekolah, yang terjadi seperti itu. Nah, kendala yang terakhir itu adanya rentan, baik secara psikis, fisik maupun usia. Ini memang coba kami siapkan untuk pelayanan khusus untuk mereka yang berada di dalam kelompok ini. Jadi kendala-kendala ini yang memang mengakibatkan akumulasi 3.800 penduduk Sika yang belum rekaman itu. Lalu Pak Putu, ini dari kendala-kendala yang sudah dipaparkan, lalu apa yang menjadi upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Sika untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki KTP elektronik ini? Baik, ada beberapa upaya yang coba kami lakukan. Itu pertama, kita dari Dukcapil terus melakukan sosialisasi dan juga melakukan pelayanan langsung. Jadi kolaborasi antar bidang yang ada di Dukcapil kita buat dan sosialisasi, termasuk juga pelayanan yang langsung pada saat sosialisasi untuk semua jenis dokumen Adminduk. Terus ada juga pelayanan jemput bola, itu yang memang terjadwal kepada kelompok di Rutan, kelompok di Dasar Wisma, di Tunawisma, terus untuk kelompok sekolah, kelompok PAUD, itu memang kita coba buatkan jadwal untuk jemput bola. Selain itu juga jam pelayanan perekaman juga memang biasa jam kantor selesai jam 4, tetapi sudah menjadi kewajiban kita membuka sampai jam
6 bahkan sampai jam 8, dan itu eh, kita aktif menyampaikan dan menginformasikan melalui loket-loket pelayanan pengaduan, loket-loket pelayanan eh, dokumen adminduk, ataupun juga melalui flyer-flyer di media sosial. Selain itu, upaya untuk kelompok-kelompok rentan ini, Dukcapil juga membuat inovasi Jalan Mantan, jalan layani masyarakat rentan, dan ini sifatnya terkonfirmasi ke dalam layanan WhatsApp gangguan Dukcapil, pelayanan Dukcapil, dan ini akan langsung ditindaklanjuti oleh tim Jalan Mantan. Dan ini memang dikhususkan untuk kondisi kelompok-kelompok rentan. Teman-teman di Dukcapil langsung memberikan pelayanan di lokasi, seperti itu. Oke, baik. Pak Putu tadi disampaikan bahwa ada 4 kendala yang dihadapi ya. Tidak berdomisili dan juga merantau, bisa 6 sampai 7 bulan. Kemudian ada yang masuk dalam kategori sudah meninggal tetapi keluarga belum melapor begitu ya, belum membuat akta. Lalu ada juga kesadaran dari pemula yang belum mengurus kartu tanda penduduk atau identitas diri, ini yang tadi sudah disebutkan. Nah, dari 4 kendala ini yang paling banyak itu ada di kategori yang mana? Apakah kelompok rentan atau seperti apa ini Pak Putu? Iya, jadi memang yang kemarin memang kita coba dari data yang ada, saya minta teman-teman untuk coba lakukan sortir terhadap kelompok umur ini, dan memang hampir sebagian besar itu berada di kelompok-kelompok rentan ini. Nah, kelompok rentan ini sedikit sekali yang meninggal, karena kelompok yang meninggal ini kita belum bisa pastikan. Saya coba minta dibuatkan kelompok rentan di atas 80 tahun. Saya coba minta itu di ini. Memang sedikit jumlahnya. Ya, kami mencoba bahwa secara teknis bahwa lebih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok rentan, juga kelompok yang di usia pemula. Memang setiap tahun itu memang banyak wajib KTP dari kalangan pemula, itu yang memang menjadi beban tersendiri, menjadi PR tersendiri, karena pemula apabila dia melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya, maka pasti dia membutuhkan identitas. Tetapi kalau pemula yang putus sekolah dan tidak membutuhkan syarat KTP, nah itu yang memang jadi bermasalah. Maka 2 kelompok ini yang memang menjadi prioritas kami untuk melakukan pelayanan dan mengintensifkan pelayanan terhadap kelompok-kelompok ini. Gitu. Oke. Dan untuk pemula sendiri, apakah sudah melakukan pendekatan dengan pihak sekolah begitu untuk melakukan pelayanan lebih dekat lagi, menjemput bola begitu Pak Putu? Baik, karena untuk kelompok pemula kebetulan kita sudah punya datanya, dan terhadap beberapa sekolah itu kita sudah lakukan pelayanan. Namun ada juga kita mengidentifikasinya ini bahwa kelompok ini akan berulang tahun atau berumur 17 pada tanggal dilaksanakannya pemilu kada. Nah, ini yang memang kita coba lakukan pengereman sedikit. Nah, kelompok-kelompok ini juga tidak terlalu banyak, tetapi terhadap sekolah-sekolah yang memang teridentifikasi jumlah pemulanya banyak, maka kita akan lakukan perekamannya di sekolah. Seperti itu.
Terkait dengan penambahan jam layanan begitu di Dukcapil Ya. Sika ini, apakah memang setiap hari dilakukan penambahan misalnya pelayanan sampai dengan jam 6 sampai jam 8 sore tadi sudah disebutkan, ataukah ini melihat dari partisipasi dari masyarakat sendiri yang datang begitu Pak Putu? Memang kita belum mulai masif melakukan pelayanan ini, bahwa akan kita sesuaikan. Ini juga menjadi bagian dari kompensasi terhadap pelayanan Dukcapil, karena pengaruh jaringan ya, sinyal Jarkomdat juga memang agak sedikit terganggu akhir-akhir ini. Itu kita sering menambah jam pelayanan itu setelah jam kantor. Ini juga menjadi bagian kompensasi kita. Tetapi terhadap bagian perekaman, bidang perekaman KTP elektrik, biasanya teman-teman itu sampai jam 8. Kalau memang banyak warga yang membutuhkan pelayanan. Karena memang setiap harinya yang pasti di bidang rekaman itu akan ada tugas tambahan, itu adalah melakukan cetak KTP. Maka itu dilakukan paralel juga ketika ada warga yang memang menginginkan atau membutuhkan perekaman, itu sekaligus dilakukan pelayanan. Karena dalam proses penerbitan KTP itu Jarkomdat juga sangat berpengaruh. Status pencetakan itu juga memang harus terkonfirmasi melalui database di pusat, sehingga ini yang membutuhkan waktu. Teman-teman akan mengambil tambahan jam di saat setelah jam kantor selesai, sehingga terbiasa bahwa untuk perekaman KTP itu Dukcapil Sika masih selalu bisa layani sampai di jam 8 malam. Gitu. Oke, dan sejauh ini apakah ada kendala teknis begitu atau logistik yang menghambat perekaman iktp di Sika? Kalau untuk logistik atau persediaan itu Dukcapil Sika sangat siap untuk perekaman KTP-nya, untuk cetak KTP. Baik. Nah, tadi juga Pak Kadi sampaikan bahwa ini butuh kerja kolaborasi begitu ya. Nah, sejauh ini kerjasama yang sudah dibangun seperti apa dengan tingkatan yang paling rendah begitu ya, di RT RW, lurah begitu, Pak Kepala Desa begitu, Pak Putu. Apakah sudah dilakukan begitu upaya supaya bisa terekam begitu ya, dari angka 3.800 ini bisa berkurang begitu? Ya. Baik, mungkin juga perlu kami informasikan bahwa 3.800 ini ada data agregat semester 1 tahun 2024. Itu posisi di 1 Juni. 30 Juni. 30 Juni ya. 30 Juni. Nah, sampai dengan hari ini posisi kemarin sudah berkurang, sudah 2.937 yang belum melakukan perekaman. Oke, sisa 2.937. Nah, memang ini memang kita coba lakukan penyisiran terhadap kerja kolaborasi yang saya maksudkan tadi, bahwa yang kita harapkan dari update data terhadap informasi peristiwa kematian. Ini menjadi tanggung jawab berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, kepala dusun, kepala desa, sampai di tingkat kecamatan. Nah, setiap bulan biasanya pihak kecamatan itu memberikan pelaporan tentang data demografi kependudukan, mutasi karena pindah keluar, pindah masuk, ataupun ada peristiwa kematian. Nah, terhadap peristiwa-peristiwa ini menjadi data balikan bagi Dukcapil untuk melakukan rekonsiliasi. Teman-teman di bidang itu mereka akan melakukan penyandingan data yang diberikan oleh camat. Nah, ini yang memang kita harapkan supaya data balikan itu menjadi sebuah sumber bagi Dukcapil untuk memberikan untuk melakukan update data secara valid.
Apabila, contohnya misalnya apabila terlapor bahwa ada yang meninggal, Ya. tetapi belum ada akte kematian, itu yang akan kita lakukan proses data kependudukannya. Kita akan proseskan akta kematiannya, sekaligus itu menjadi bagian pengurang di dalam jumlah kependudukan. Nah ini yang memang banyak juga mungkin yang belum paham atau belum sadar warga masyarakat kan betapa pentingnya akte kematian, karena saat ini akte kematian sudah menjadi prasyarat untuk kepengurusan dokumen-dokumen negara lainnya. Ini yang juga kami sampaikan dan menginformasikan ke pihak kecamatan untuk setiap bulan secara rutin. Oke. Gitu. Baik, lalu Pak Putu ini menarik ya, ada kendala juga yang sudah disampaikan bahwa tidak berdomisili atau merantau begitu ya, sekitar 6 sampai dengan 7 bulan. Nah, bagaimana dengan status mereka? Apakah mereka wajib melakukan pindah domisili begitu, pengurusan pindah domisili atau seperti apa nih? Terhadap warga yang sudah tidak berdomisili. Ya. Nah, ini yang memang kita menyarankan versi Pak Putu, Anda masih mendengarkan kami? Kalimantan. Ya. Masih. Oke, silakan dilanjutkan. Pak Putu, ya silakan dilanjutkan Pak Putu terkait dengan warga atau masyarakat merantau gitu. Ya. Nah, kita biasanya melakukan pelayanan langsung di lokasi. Pemkab Sika, Dukcapil dalam hal ini pernah melakukan pelayanan di Kalimantan untuk melakukan migrasi data. Kita terbitkan SKPWNI, melakukan pemutakhiran data bagi warga yang bisa ingin pindah, itu kita langsung proses, sedangkan yang masih megang dan untuk kita proses mutasinya supaya haknya benar-benar bisa dilayani di tempat kerja, di tempat rantau. Ini kita sudah beberapa kali lakukan pelayanan langsung di Kalimantan. Seperti itu. Oh ya. Baik, Pak Putu, sebelum kita akhir obrolan kita di pagi hari ini, apa pesan dan juga himbauan Anda kepada masyarakat Sika yang belum melakukan perekaman IKTP? Baik, kepada warga masyarakat Kabupaten Sika seluruhnya, bagi warga yang belum melakukan perekaman, kita menghimbau agar sesegera mungkin melakukan perekaman KTPL. Terhadap warga Sika yang berada di luar Kabupaten Sika, yang sudah melakukan perekamannya atau belum melakukan perekaman data dirinya, boleh melakukan perekaman KTPL di luar domisili di Dukcapil setempat. Bahwa terhadap hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Dukcapil Sika pada setiap hari kerja dan akan diberikan pelayanan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk seluruh warga Kabupaten Sika yang sudah memiliki bahwa pentingnya data kependudukan itu menjadi bagian dari kebahagiaan kami di Dukcapil Sika karena melayani kalian semua. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Putu untuk waktunya dengan RRI, sukses dengan inovasi-inovasi di Dukcapil Sika. Selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Sika Maumere. Selamat pagi, terima kasih, salam juga dari Maumere.